dia dan yang baru tersebut bagi yang mau kesehatan. Nah itu nantinya akan mempengaruhi kelancaran acara ini. Oke, langsung saja masuk ke acara utama kita. Izin saya untuk memperkenalkan moderator baru seperti kenapa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Sabarudin Ahmad, SSG MH. Kemudian langsung saja untuk persilakan kepada Bapak moderator untuk mengambil alih kepada Pak Sabarudin Ahmad, SGMH, disilakan. Terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami banggakan dua narasumber kita yang sudah bergabung. Yang pertama, Dr. Abdul Rahman Haki dari Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Ibnu Ilmi ASPLU SHMH dari Fakultas Syariah Hawalaya. Baik, kepada hadirin yang sudah bergabung, mohon disimak ya dengan baik. Sebelum kita memasuki pemaparan dari narasumber, akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang pertama, Profesor Abdul Rahman Raden Haji Haki, PhD. Beliau S1 di Kuwait University, Bachelor of Syariah, konsentrasinya fikih dan usul fikih. Kemudian S2 beliau Master of Comparative Law ya dari International Islamic University Malaysia. Kemudian S3 PhD in Law juga sama di International Islamic University Malaysia. Nah, saat ini beliau mengajar di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, Desa Brunei Darussalam. Saya juga memberitahu ya beberapa waktu yang lalu tentang karya-karya beliau ini luar biasa, sangat banyak ya. Dari buku-buku, kemudian artikel-artikel yang bisa kita lihat di Google Scholar itu sangat banyak sekali, dan bisa kita ambil wabarakatuh. Alhamdulillah, Sayyidina wa habibina wa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Rektor, masih ada bersama kami di sini. Kemudian masih ada bro. Dan Bapak Dr. jadi Bapak Dr. Halim Abdul Halim ini bisa disebut sahabat tabi'i ini, karena sahabat, karena sudah jumpa. Tabi'inya karena Pak Dr. Abdul Halim ini kawan saya, sahabat saya waktu di Kuwait dulu, ada Dr. Muhtadi tahun 80. Ini bersama kita di sini. Jadi dia Dr. Abdul Halim ini saya juga tahu teman punya saya, tapi enggak kawan, sahabat daripada sahabat. Ya, dan juga saudara saya, sahabat saya ini sudah kenal, telah ketemu dengan Pak Ilmi. Itu dokter datang ke Brunei ya waktu itu ya, beberapa kali kunjung. Alhamdulillah. Silaturahim, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur insyaallah. Jadi yang akan dikitapkan ini sebagaimana di judul dari kitab Penyawi Benar berkaitan dengan kodifikasi hukum Islam pasca pandemi COVID-19, kajian pada hukum ekonomi syariah atau ekonomi Islam ekonomi syariah. Di COVID
Wa ma adraka ma Covid. Nah, itu kalau kita bahasa. Dia sampai bagaimana membuat dunia ini seperti begini. Mungkin orang tidak mengira, tidak mengatakan akan terjadi seperti ini. Tapi kita sebagai umat Islam, kita akan menerimanya dengan nah setiap mukmin ini khair. In asaba syarrun dan asaba khairun, itu yang kita akan. Nah, musibah kita terdapat, kita sabar. Kita sabar. Itulah. Saya pikir itu juga konsep ekonomi Islam harus di sana. Jadi ada dua tidak. Dalam ekonomi Islam itu yang pertama prinsip itu adalah syukur ketika nikmat, sabar ketika mendapat musibah. Nah, ini ya konsepnya yang ada. Jadi kita akan bincang masalah kodifikasi hukum. Saya sudah siapkan dengan presentasinya. Mungkin kalau itu nanti para organizer boleh dikirim saja presentasinya dan sudah peserta. Jadi yang ada di sini bahwa perbincangan yang akan kita bincangkan ini adalah berkaitan dengan kodifikasi hukum Islam. Hanya kodifikasi kebetulan pasca pandemi yang akan kita lihat ya, khusus dengan hukum ekonomi syariah. Kalau kita lihat pengertian kodifikasi, mungkin orang kebiasaannya kodifikasi ini dikembalikan kepada Ibnu Muqaffa. Ya, biasanya kalau kita baca di mana artikel-artikel, tulisan-tulisan, katanya mengenai kodifikasi Islam, hukum Islam ini dikembalikan kepada Ibnu Muqaffa. Ibnu Muqaffa ini penulis, sastrawan, penterjemah dari bahasa Persia kepada bahasa yang hidup dan meninggal pada tahun 1442 Hijriah. Jadi memang sama abad kedua. Jadi banyak kodifikasi. Kaitan dengan bukunya yang bernama salah sahabat, kisah memberikan masukan kepada Khalifah Mansur untuk menulis hukumnya tadi. Jadi kalau kita dari sejarah kodifikasi sampai zaman itu pada tahun 620 Rasulullah sudah kodifikasi. Kodifikasinya hukum itu kodifikasi agama Islam. Yang pada tahun 62 ketika Rasulullah itu ada di sana jadi Madinah. Itu kodifikasian 47 pasal itu. Hanya para ulama atau para cendekiawan menyebut yang sah itu ada kodifikasi atau perlembagaan dunia yang pertama. Nah, di situ ada kodifikasi. 47 sudah diadakan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi suatu masyarakat yang majemuk. Ada di Madinah, ada Yahudinya, ada orang Makkahnya, ada orang Madinahnya, ada orang Arab yang lainnya. Tapi bagaimana untuk menyatukan, kodifikasikan itu 47 yang ada. Yang pertama kita melihat ke kodifikasi kita sebelum bidang ini kita dari sana apa itu kodifikasi secara umum, kemudian mengapa masih ada kodifikasi. Berikutnya dari berkaitan pandemi COVID-19 juga berkaitan dengan hukum ekonomi syariah akan diakhiri dengan penutup. Kita lihat kodifikasi yang bukan dalam hari ini, yaitu kita lihat berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Kodifikasi hukum Islam itu banyak. Hukum ekonomi, maka kita lihat hukum Islam berkaitan dengan ibadah kah, hukum Islam berkaitan dengan muamalat kah, hukum Islam berkaitan dengan munakahat kah, atau hukum Islam berkaitan dengan ubat yang dalamnya ada siksa jasa syariah. Jadi kita akan membicarakan hukum syariah yang berkaitan dengan muamalat. Muamalat ini berbicara dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah berkaitan dengan muamalat. Karena para ulama terdahulu membagi hukum Islam karena pada reda manusia dengan Allah, manusia dengan manusia ada 3 kategori. 3 kategori hubungan manusia untuk melangsungkan kehidupan,
makan minum, perbelanjaan atau ini dikaji dalam muamalah. Hubungan manusia untuk kelangsungan atau keluarga akan dalam munakahat. Dan seandainya ada perbedaan yang antara munakahat dengan dan juga di dalam berkaitan dengan muamalah, ada ubat. Itulah bagaimana ulama terdahulu sampai bisa kita mau membanggakan kalau ada yang bisa. Kalau ada yang bisa, kita bisa ribai. Tapi ulama dulu sudah empat itu memang tidak ada lain lagi. Ibadat, muamalat, munakahat dengan ubat yang ada. Jadi bincang di sini adalah berkaitan dengan hukum Islam tersebut yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Mungkin istilah ekonomi syariah itu lain tidak karena tidak ada tidak ada untuk mengatakan ada apa ya suara dalam jadi apa itu kodifikasi yang kita melihat? Kodifikasi adalah proses menghimpun dan menyusun secara sistematis. Kita lihat menghimpun apa yang ada. Belum kodifikasi, ini hakim kodifikasi karena berkaitan dengan hakim. Bukan untuk ulamanya, bukan untuk ustadznya, bukan untuk dia, bukan kodifikasi. Itu keluaran atau graduan fakultas syariah yang berkaitan dengan hakimnya atau menjadi peguam atau pengacara itu itu kodifikasi. Tapi misalnya kiai ustaz di pondok pesantren tidak perlu pada kodifikasi. Karena mereka pada saat tidak ada ditanya kepada kiai di pesantren atau kepada ulama atau ustaz untuk suatu masalah, mereka merujuk kepada kodifikasi. Karena betul. Maka kodifikasi adalah menghimpun, proses menghimpun, menyusun secara sistematis. Nanti kita akan lihat di sini berkaitan dengan mudharabah. Berkaitan dengan mudharabah. Ketika berkaitan mudharabah, orang utama mentarifkan mudharabah dan mentarif sendiri dia dengan hukum-hukum yang ada akad mudharabah disebutkan. Tetapi ketika berbincangkan dengan hukum syariah yang berkaitan dengan kodifikasi, dia lain lagi. Mudharabah. Jadi tidak akan sesuai. Mendahului majalah Al-Ahkam Al-Adiyah yang mana yang terdiri dari 1815 pasal itu berkaitan dengan muamalah, tapi tidak semuanya. Karena yang bagian pertamanya berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih di dalam muamalah. Kemudian di sana sudah itu bincang mengenai muamalah atau mengenai ekonomi syariah. Tapi dengan tidak secara menyeluruh. Karena kalau kita lihat di dalam majalah Ahkam Adiyah itu tidak secara menyeluruh berkaitan dengan hukum ekonomi syariahnya, tidak. Yang mana kita juga akan melihat pada kompilasi hukum ekonomi syariah yang nanti 2085. Jadi situlah kita melihat bagaimana perjalanan kodifikasi tersebut dari yang Nabi Muhammad, periode khilafah, periode modern. Kemudian periode pasca modern. Periode pasca modern ini maknanya zaman kita ini. Zaman kita ini sudah postmodern katakan. Lihat bagaimana yang ada gitu. Jadi lain-lain. Karena modifikasi dalam era modern ini kan banyak negara-negara. Yang pertama sekali perbincangan kodifikasi itu pertama sekali bicara adalah berkaitan dengan hukum keluarga. Itu di mana-mana. Islamic family law, undang-undang perkawinan itu memang apa yang ada. Yang di hukum. Yang lain-lain belum ada. Yang pertama ada hukum. Ya, kalau di Brunei Darussalam dengan hukum kanun yang dibuat pada tahun 1450
itu berlaku sampai tahun 1906 Hijrah, 1969. Itu hukum kanun Brunei. Semua ada di sana. Ada muamalatnya, ada munakahatnya, ada. Tetapi 1906 dengan Inggris masuk ke Brunei Darussalam menjadi penjagaan Inggris, akhirnya yang hukum kanun tidak dilaksanakan, hanya dikeluarkan dari sana hukum undang-undang keluarga Islam. Undang-undang keluarga Islam saja. Tidak ada yang lain, muamalat, jinayat itu tidak ada. Nah, dan semua negara Islam ketika itu memang hanya hukum keluarga Islam. Itu yang dibolehkan, mungkin oleh orang-orang tertentu. Ya, hanya hukum keluarga. Tapi sesudah itu, sekarang ini mulai ada inovasi untuk kembali kepada hukum Islam secara keseluruhan. Sebagai contoh di Brunei, misalnya 2 tahun yang lalu, hukum berkaitan dengan pidana Islam dilaksanakan di Brunei. Ada. Nah, sebelumnya yang ada. Jadi di situ kita lihat bagaimana kodifikasi sejarah di zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada zaman kita ini. Kita melihat bagaimana perlunya kodifikasi tersebut. Setelah itu berkaitan dengan kodifikasi langsung kepada COVID. Nah, COVID ini tadi Pak Rektor juga sudah menyebutkan bagaimana efek atau imbasan atau dampak daripada COVID-19 ini. COVID-19. Saya tak pertanyakan itu sampai kenapa sebutnya 19 itu. Kebetulankah ada kebetulan 19 kah? Atau memang kebetulan itu Allah memberi isyarat? Karena di dalam Al-Quran kan 19 ini juga disebut. Yang menjaga neraka itu alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar. 19. Ini kebetulan COVID ini kenapa jadi nomornya 19? Atau mungkin karena penemuannya 19. Jadi tahun 2019. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa. Dari segi hukumnya, Pak Rektor tadi menyebutkan, dari segi ekonominya, sosialnya, budayanya, sangat mengimbas. Terlalu luas imbasnya. Itu mungkin dari negara-negara masing-masing mungkin dilihat daripada keadaan negara. Brunei misalnya kecil, tidak terlalu luas, apalagi pemerintahnya sangat concern dengan itu, jadi tidak terlalu imbasannya tidak terlalu berat. Tapi negara-negara lain mungkin saja. Karena apa lain? Masing-masing lain. Mereka punya sistem, mereka punya peraturannya lain-lain. Jadi kita konflik. Gitu. Tentu dalam webinar ini kita tidak akan bicara itu COVID macam apa, ceritanya bagaimana, tidak. Kita hanya menyebut itu saja. Karena kita mau sebutnya pasca COVID. Pasca COVID-19 itu saja. Ini hanya bukan berkaitan dengan 10 menit lagi kita akan bincang mengenai hukum ekonomi syariahnya. Hukum ekonomi syariah nanti selepas atau pasca COVID, apa yang perlu kita lakukan. Kalau kita lihat di Indonesia, contohnya COVID, kompilasi hukum ekonomi syariah, ini kan baru ya. Baru saja sesudah di amandemennya, sesudah di amandemen atau dipindahnya Peradilan Agama 89 yang menjadi 2006. Nah, sesudah pindahan tersebut, sesudah amandemen 2006 tersebut, baru ada kompilasi hukum. Tapi ini tidak berbentuk sebagai kompilasi, belum, karena disebutnya dalam kajiannya masih sebagai peraturan Mahkamah Agung di sana. Jadi masih peraturan sampai kepada kompilasi seperti kompilasi hukum Islam 89 itu belum sampai ke sana. Jadi hanya sebagai pegangan, tapi tidak mempunyai kuasa tersebut. Jadi katakan di Brunei Darussalam contohnya, memang tidak ada berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, itu belum ada. Tapi memang sudah ada masukannya atau input sebagai secara globalnya di Undang-Undang tahun 1957. Itu Undang-Undang Agama Islam dan Mahkamah Falsi. Ada di sana disebut beberapa perkara berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan wakafnya, berkaitan dengan zakatnya, ini seperti hanya tidak menyeluruh. Bagus di Indonesia dengan ada kompilasi tersebut, karena ide kompilasi ini kan dia terdiri dari banyak. Kalau misalnya majalah Ahkam Adliyah 1851
Nah, yang ekonomi syariah ini adalah 145, ya hampir 1000. Tadinya lebih katanya 1000 lebih. Tapi karena perbincangan yang ada, artinya berkurang menjadi 845. Dan sesudah kita lihat apa-apa yang ada di dalam masih ada yang kita baik atau diperbaiki atau apa yang disesuaikan yang ada. Contoh kalau kita lihat berkaitan dengan ekonomi syariah ini, apa arti mudharabah? Apa arti mudharabah? Kalau kita lihat dalam undang perbankan syariah, undang-undang perbankan syariah, arti mudharabah karena kita akan lihat bagaimana sesudah COVID ini apa akan dikerahkan seperti yang ada sekarang, atau memang ada perlu yang kita akan lihat perbincangan ini, yaitu mengenai penambahbaikannya. Ya. Misalnya yang kita sebutkan, dulu hakim ketika bicara masalah mudharabah, ketika tanya apa itu mudharabah, maka kalau di Indonesia mazhabnya akan lihat kepada Tuhfatul Muhtaj, atau dia akan kepada Nihayatul Muhtajnya Romli, atau dia akan lihat kepada Mughni Muhtajnya Syarbini. Kita akan lihat ke sana. Apa itu ta'rif? Apa ta'rif? Tapi kalau sekarang hakim yang ada di mahkamah, dia tidak akan lihat kepada Tuhfatul Muhtaj, dia tidak akan lihat kepada Mughni Muhtaj, dia langsung saja terus. Misalnya berkaitan dengan mudharabah. Terus kepada mudharabah akan contohnya pergi ke Undang-Undang Perbankan Syariah 2008. Pergi ke Undang-Undang Perbankan Syariah, ditanya apa itu mudharabah, maka akan dijelaskan dalam undang-undang tersebut, yaitu berkaitan dengan undang-undang yang ada di Undang-Undang pasal 19 ayat 1 huruf B. Nah, di sana akan disebutkan mudharabah. Kalau hakim misalnya atau ulama atau kiai akan masuk pada kitab-kitab yang disebut tadi, tuhfahnya, mukminya kah, atau sulah yang lain-lain tersebut. Tapi kalau hakim atau pengacara, dia akan terus kepada Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 bagian B, yaitu akad mudharabah. Pengertiannya adalah akad kerjasama antara pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua itu sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai. Itu yang disebutkan. Kalau kita lihat dari pasal ini, bahwa mudharabah itu diuntung. Padahal kalau lihat tarikh ulama tidak seperti itu. Dalam tarikh ulama akan disebutkan ar-ribhu wal khasaratu mustaratun bainahuma. Keuntungan dan kerugian ada, tetapi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 19 tersebut tidak disebut keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan. Tidak disebut ada kerugian, tidak ada. Mungkin perbincangan yang ada, bagaimana akan diteruskankah ta'rif yang seperti definisi? Artinya kalau ikut ini, artinya dalam mudharabah itu pasti ada keuntungan. Padahal tidak sepakatan mestinya, karena kaidah fikih mengatakan al-aslu al-adam. Dalam perniagaan, dalam mudharabah, keuntungan, kerugian asalnya tidak ada. Kerugian tidak, tapi masih disebutkan itu al-aslu al-adam tersebut. Maka kita lihat di sini dalam pasal 19 disebutkan ada keuntungannya. Bagaimana dengan kerugian? Itu sekarang mudharabah ini mendapat kaji ulang lagi. Contohnya di Brunei Darussalam, itu juga Taib sudah digunakan mudharabah lagi. Karena dikatakan mudharabah ini tidak sesuai dengan syarat menurut fatwa dan juga menurut pendapat ulama-ulama di Brunei. Kenapa tidak sesuai? Karena di sana ada sesuatu selalu keuntungan dan juga sahih al-amil itu di situ selalu ada dalam keuntungan. Akhirnya mereka menggunakan produk yang baru, yaitu kepada tawaruh. Mereka menggunakan tawaruh dibandingkan dengan menggunakan mudharabah. Itu kan tidak ada perubahan. Ada perubahan. Karena ini semuanya adalah hasil ijtihad. Semuanya adalah hasil ijtihad. Karena hasil ijtihad akan seperti itu. Sebagai contoh saja, misalnya kita lihat dari segi akadnya begitu. Kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut juga ada perbincangan-perbincangan yang perlu dibincangkan. Sebagai contoh misalnya dengan pengertian ahliyah, kecakapan. Halo, Prof.
Baik, kita masih menunggu dari Pak Prof untuk melanjutkan presentasinya. Sepertinya beliau terputus ya. Silakan bagi para audiens, para hadirin yang sudah bergabung, jika ada yang dipertanyakan, silakan diisi di kolom catatan ya, di kolom chat. Mungkin dilanjutkan dengan Pak Ibnu aja, Pak Moderator, Pak Sabar. Baik, karena belum terhubung kembali dengan Pak Prof Abdurrahman, kita lanjutkan saja ke narasumber yang kedua sambil menunggu beliau. Materi kedua ini dari Yayan Palangkaraya. Nama beliau adalah Dr. Ibnu Elmi, ASP2 SHMH. Latar belakang pendidikan beliau S1 Ilmu Hukum di Tambun Bungai Palangkaraya, kemudian S2 Ilmu Hukum Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin. S3 beliau dalam Ilmu Hukum, konsentrasinya Hukum Tata Negara di Universitas Brawijaya Malang. Beliau juga cukup aktif dalam menulis ya. Karya-karya beliau banyak sekali yang diterbitkan baik secara cetak maupun secara online ya, dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal. Nah, untuk menghemat waktu, saya persilakan saja kepada narasumber yang kedua untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan, Pak. Begitu bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya dalam kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan Fakultas Syariah yang Palangkaraya beserta seluruh jajaran dan juga termasuk di Pak Rektor Yayan Palangkaraya, wabil khusus sahabat saya sebagai narasumber pertama, Profesor Abdurrahman, yang beliau ini sebetulnya saya pernah 2 kali dengan beliau dan bersama dengan Pangeran Sultan Hasanal Bolkiah ketika saya diundang untuk menghadiri kegiatan wisuda di Unisa ya Sultan Syarif Brunei Darussalam, dan juga sudah ada saya tanda tangan beberapa perjanjian di sana yang bisa kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Abdurrahman bisa bertemu kembali. Dan kali ini mohon Pak Sabarudin untuk slide saya ya, biar singkat bisa disampaikan. Baik. Jadi kalau Pak Abdurrahman sudah menyampaikan terkait dengan materi yang sangat substansi perspektif kesyariahan, sesuai dengan latar belakang yang kami miliki adalah latar belakang perundang-undangan, maka kami akan mencoba untuk menyampaikan dari aspek dan sisi bagaimana politik hukum sebuah kompilasi ataupun kodifikasi hukum Islam. Saya nyebutnya dalam pra dan pasca pandemi, karena kebetulan di tahun 2019 kemarin kami ada menyampaikan sebuah materi dari konferensi internasional yaitu di Sivet di Sidoarjo Malang, dan alhamdulillah itu ada termasuk dalam sebuah kodifikasi, dalam sebuah proceeding, nanti bisa saya bagikan. Nah, maka dalam kesempatan kali ini saya membawa sebetulnya bahwa perspektif ekonomi syariah ya, kodifikasi sebagaimana dinyatakan oleh Pak Abdurrahman, saya merupakan sebuah proses penciptaan sebuah undang-undang. Sumber awalnya baik normatif Islam ataupun kajian-kajian fikih klasik yang bersumber lebih tinggi sebagai ultimate reality-nya adalah yaitu merupakan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kata kuncinya. Jadi sebetulnya kata kodifikasi lebih mendekatkan diri kepada persoalan positivistik kalau dilihat dari sebuah ajaran hukum, di mana untuk menghadirkan sebuah nilai peraturan undang-undang itu secara tertulis. Dan saya sepakati yang pertama bahwa kodifikasi bukan untuk ulama, tapi untuk para juris, para hakim, para penstudi.
Tetapi perlu diingatkan di sini bahwa sumber kodifikasi adalah sumbernya dari ulama. Nah, saya nyatakan bahwa sumber kodifikasi yang tertinggi itu dari ulama. Sebab Majid Khaturi dalam sebuah buku teologi keadilan membuat reng keadilan itu ada 5 perspektif. Yang pertama adalah keadilan teolog. Keadilan teolog itu hanya para ulama dan orang mengerti dengan Allah yang bisa mengetahui apakah hendak keadilan Allah di muka bumi ini. Yang kedua yaitu keadilan etik. Yang ketiga adalah keadilan filosofi. Yang keempat baru keadilan legal, keadilan hukum. Dan kelima baru keadilan sosial. Jadi ring kodifikasi itu berada pada tingkat keadilan yang keempat sebetulnya. Dari sisi keadilan teologi, keadilan etik, keadilan filsafat, keadilan legal, baru yang disebut dengan keadilan sosial. Ini yang ditantang oleh Majid Khaturi. Nah, kemudian sedikit dulu sebelum pandemi COVID, kilas balik persoalan kodifikasi ekonomi syariah. Seyogyanya bisa dilihat prospek kita itu dimulai dari Turki zaman Utsmani. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ajaran dalam hukum yaitu yang Wetboek van Hendel, Wetboek van Sarbre, Burgerlijk Wetboek. Itu semua adalah merupakan proses kodifikasi. Yang konon katanya, ya, dari hasil riset tokoh Majid Khaturi almarhum mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam yang dikodifikasi baik dalam BW, WPK, WVS, Wetboek van Sarbre, Wetboek van Hendel, Harjaneng Reglement, semuanya sumber hukum Islam. Dibuktikan oleh Majid Khaturi bahwa dibuktikan oleh Qadri Ajiji bahwa itu adalah hasil dari rampasan dari kalangan kerajaan di Iskandariyah dan Karbala. Nah, jadi kita harus mengembalikan bahwa sumber hukum ini sebetulnya ulama lah yang merupakan pokok utamanya. Dan yang ketiga, nah kemudian baru pada tahun 2008 muncul kodifikasi. Memang saya mengetahui pada tahun 2014 saya mengikuti di Brunei Darussalam itu peluncuran sebuah konon, ya, undang-undang memberlakukan hukum rajam secara totaliti. Saya diundang oleh Sultan Bolkiah dan saya hadir dan 8 perguruan tinggi saat itu di dunia. Maaf, di Indonesia satu-satunya hanya IAIN Palangkaraya. Ya. Kemudian Al-Azhar dan ada beberapa perguruan tinggi dari Malaysia. Nah, di dalam hal di sana lebih menerapkan kepada aspek kepidanaannya yang diutamakan. Sedangkan aspek perspektif muamalahnya itu sudah menjadi kebiasaan kehidupan hari per hari. Sehingga saya katakan jangkauan normatif perundang-undangannya antara Indonesia dengan Brunei Darussalam jauh. Itu positifistiknya lebih jauh di Indonesia. Karena di Indonesia majemuk. Nah, sedangkan di Brunei Darussalam absolutely yaitu berlakunya hukum Islam yang sering lazim disebut dengan perspektif teori otoritas hukum Islam. Setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat maka bagi dirinya berlakulah hukum Islam secara penuh. Oke. Nah, perkembangan kodifikasi ini sendiri, ya, selaras dengan apa dikatakan oleh Pak Abdurrahman tadi dengan lahirnya perubahan Undang-Undang 3/2006 tentang peradilan agama. Ada Undang-Undang Perbankan Syariah, ya, ada kompilasi hukum ekonomi syariah, dan juga banyak perundangan yang lainnya dalam lapangan perspektif amalan. Oke, next slide ya. Mohon operator slide-nya dilanjutkan ya. Nah, jadi perkembangan kodifikasi sesungguhnya adalah mendekatkan hakim kepada persoalan hukum itu di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sedangkan posisi ulama dan pengkaji Islam itu adalah sumber hukum perundang-undangan. Ingat, saya tegaskan sebagai sumber hukum perundang-undangan. Nah, perkembangan hukum ekonomi syariah sendiri di Indonesia dan di dunia diwarnai setidaknya ada 4 fase besar. Fase yang pertama yaitu fase syariah. Di dalam fase syariah ini, ya, masih berada pada tatanan moral, yaitu para teolog mencoba mengartikan apa kehendak Allah. Itu
Ini fase syariah. Yang kedua adalah fase fikih. Nah, sudah mencoba diterjemahkan surah moral atau saya sebut dengan istilah waslo, yaitu hukum yang semu, kemudian diturunkan menjadi fase fikih. Nah, ini menghadirkan literatur klasikal dalam bidang kajian fikih. Yang ketiga, setelah fase syariah, fase fikih, yang ketiga adalah fase kanun. Nah, di dalam fase kanun ini, ya, peran dari fikih-fikih klasik ini bisa berbentuk menjadi sebuah unifikasi, bisa menjadi kodifikasi, ya, dan juga bisa berupa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Inilah titik perbedaan bahwa di dalam fase yang ketiga yaitu kanun, ya kalau next. Nah, fase kanun ini, ya, di dalam legal positivism menduduki. Jadi intinya bahwa kalau di Indonesia dengan di Brunei itu berbeda. Kenapa berbeda? Indonesia itu menganut European Continental awalnya. Sedangkan Brunei Darussalam itu negara persemakmuran Inggris, ex-jajahan Inggris yang diberikan kemerdekaan. Dia jadi tidak terkaku pada sebuah peraturan perundang-undangan. Ini secara konsep teoritik ilmu hukum melihat perbedaan antara Brunei Darussalam dengan Indonesia. Kalau kita adakan sebuah comparative law, sources imperialismenya kita memakai paham Eropa kontinental, yaitu berbentuk written law. Sementara Brunei Darussalam yang merupakan persemakmuran Inggris memakai written law, yaitu jurisprudensi dan kebiasaan, sehingga Indonesia pahami adalah sedangkan ini ya di sana tadi terserah menjadi prosesnya psikologi yuris itu proses dan fase kanun dan yang terakhir adalah yang mulai dari sistem kualifikasi Indonesia. Baik, akan menjelaskan sendiri selanjutnya. Nah, ya, tahun 2019 kami dalam konferensi internasional, ya, keuangan dan teknologi syariah, keuangan dan teknologi syariah, kami menemukan ada terobosan yang begitu besar kaitannya dengan pandemi COVID. Baik, sekarang saya ingin menegaskan dahulu terkait dengan pandemi COVID. Di mana kaitannya antara COVID ini dua hal yang sangat jauh dosisnya, tapi tidak. Ya, ketika dilihat dari fase pengembangan dari fase yang pertama adalah fase syariah, yang kedua adalah fase yaitu fikih, yang ketiga adalah fase kanun, dan yang keempat adalah fase kanla. Ini sebetulnya tidak jauh fase ini. Fase ini unik di Indonesia dimulai dari persoalan sebelum COVID. Perhatikan dulu, nanti dalam makalah saya banyak yang cukup lebar. Pertama itu adalah praktek kegiatan ekonominya, bukan hukum ekonominya, tapi praktek kegiatan ekonominya yang bermasalah. Tidak ada larangan di zaman COVID untuk menerapkan aspek hukum ekonomi, tidak ada. Baik pun ekonomi konvensional ataupun ekonomi Islam. Yang ada hanya tidak mampu orang melakukan aktivitas. Nah, sehingga Anda lihat di dalam slide ini, ya, upaya-upaya pemerintah dalam rangka menangkal COVID, diantaranya menerapkan sistem lockdown.
ada di negara-negara luar, ada sistem social distancing, ada physical distancing di kota-kota besar dilakukan. Alasan untuk memutus mata rantai. Persoalannya, bagaimana aspek teknologinya menunjang terkait itu. Dan tamu datang dari Brunei, dari mana datang semua. Pada saat ini kita hanya bisa melalui cyberspace, yaitu dunia maya. Nah, maka selanjutnya ya, baik Islam pun juga membenarkan persoalan physical distancing dan juga persoalan social distancing. Bahkan sampai kepada tingkat lockdown pun. Ya, apabila istilah penyakit taun itu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan bahkan berisiko menular bisa menimbulkan orang mati, maka itu juga dibenarkan yang namanya physical dan social distancing. Artinya, ingin saya tegaskan bahwa kajian social distancing dan physical distancing, bahkan lockdown sekalipun dari negara, sesuatu yang tidak bertentangan dengan konsep Islam. Nah, lalu bagaimana tentang hukum ekonomi syariahnya? Pertanyaannya. Ya, pada tahun 2017, ya, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia itu berkali-kali mengeluarkan fatwa. Ya, mengeluarkan fatwa. Banyak sekali fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Contoh nyata diantaranya ulama merespon, mengatasi kegelisahan masyarakat terhadap status hukum elektronik, transaksi online, dan perkembangan teknologi keuangan, fintech. Nah, fintech dalam kajian ekonomi syariah, ya, ataupun di situ alat transaksi teknologi informasi yang bertransaksi dalam bidang ekonomi, ya, sebetulnya ini sudah ada fatwa, sehingga pada kondisi pandemi COVID-19, ya, pada kondisi pandemi COVID-19, anjuran social distancing dan physical distancing sudah dibenarkan, sudah ditunjang oleh fatwa DSN MUI, yaitu dengan cara memberikan legalitas hukum bahwa kegiatan transaksi elektronik, ya, kemudian juga teknologi keuangan fintech, dan juga termasuk mengatasi persoalan minimize physical contact, itu bisa dengan cara digitally perbankan. Nah, oleh sebab itu, maka di sini sebetulnya makanya judulnya izin saya ubah sedikit, bukan pasca tapi pra dan pasca. Ketika di pra, kondisi sekarang ini masih pra, belum pasca COVID. Ketika di pra COVID, COVID sedang berjalan, sebetulnya fatwa DS pakai yaitu bagaimana bertransaksi secara kemudian memakai secara fintech transaksi Islam. Nah, oleh sebab itu COVID tidak ada hubungannya untuk aktivitas hukum ekonomi tidak berjalan, tidak ada, bisa berjalan. Dan bahkan salah satu kemajuan dari sumber hukum Islam di Indonesia, salah satunya fatwa ini sudah mengakomodasi tentang bagaimana physical distancing dan social distancing, yaitu diberikannya rasa aman kepada umat Islam bisa melakukan transaksi berbasis teknologi. Ini yang ingin kami sampaikan, bahwa sebetulnya dalam pandemi COVID, transaksi ekonomi syariah tetap bisa berjalan. Ya, tetap bisa berjalan dan ditunjang oleh fatwa dari DSN dan DSN MUI. Nah, sekarang pertanyaan, kapan DSN ini mau diapakan? Inilah toolnya untuk kesepakatan hukum yang sudah diangkat, ya, dari karakteristik ke Indonesia. Karena kalau kita berbicara Brunei, bisa ada bukti. Ya, Pak Abdurrahman itu ketika 5 tahun yang lalu saya di Brunei Darussalam, ya beliau bagian daripada mufti dari kerajaan Sultan. Nah, sekarang ini, ya, kita melihat fatwa-fatwa ini untuk apa? Maka salah satu yang saya tawarkan adalah, kebetulan kami mengkaji kemarin di CIFAT itu konferensi internasional, ya, fintech, transaksi keuangan berbasis teknologi, bahwa fatwa DSN itu sudah bisa menjadi
jadi landasan transaksi secara elektronik, dan itu ada dalam fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Baik, lanjut. Ya, naik lagi tolong ya. Kesimpulan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa yang pertama, masa pandemi COVID-19 tentu merupakan keadaan dan kondisi memicu berbagai permasalahan umat Islam. Maka diperlukan solusi hasil lihat pemikiran, fikih, fatwa, kanun, dan qadlah. Nah ini, kalau ada persoalan, tapi pintu terbesar adalah kajian fikih dan kemudian fatwa yang lebih luas dibandingkan peraturan perundang-undangan, lebih cepat menghasilkan daripada Anda menyusun sebuah peraturan perundang-undangan lewat DPR. Nah, putusan pengadilan yang bersifat individual dan fikih yang tidak universal mengikat umat Islam akan terlambat dan memberikan solusi bagi umat. Maka fatwa tentu mampu merespon permasalahan umat baik di bidang ibadah, bahkan bidang ekonomi syariah, malah yang dinamis dan sebelum saat terjadi dan pasca pandemi COVID. Jadi, saya contohkan, kita bisa mengkompilasi fatwa MUI di masa pandemik apa saja. Ini bisa dijadikan sebuah kompilasi dan bisa dijadikan sebuah kodifikasi. Seperti itu. Yang ketiga, perlu kodifikasi fatwa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kodifikasi hukum Islam, bahkan menjadi bahan sumber dan jurisprudensi dalam menjawab permasalahan umat Islam. Sebagaimana fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia tahun 2017 dan 2018 merupakan contoh nyata dalam mengatasi kegelisahan masyarakat terhadap status hukum uang elektronik, transaksi online, perkembangan teknologi keuangan fintech yang sekarang ini masuk kepada transaksi bersifat online, apakah itu teleshopping, apakah itu ojol, ya, itu semua adalah merupakan sebuah dukungan. Undang-undangnya belum ada, tapi fatwa sudah melegalisasikan. Nah, konsepsi bagian inilah maka secara sangat relevan menjadi lokomotif semangat kodifikasi pasca pandemi COVID, sebuah konsepsi bagian daripada kebijakan social distancing, physical distancing, ataupun new normal. Ya, jadi ketika kita melakukan kompilasi, menggabungkan beberapa fatwa, maka akan disusun berapa banyak fatwa yang sudah dikeluarkan Majelis Ulama, berapa banyak fikih yang mendukung tulisan kualifikasi HES dalam masa-masa pandemi ini ke belakangnya. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan secara garis besar. Mudah-mudahan bisa ditangkap bahwa antara modifikasi sebuah ajaran ini perlu dilakukan, yaitu di tengah pandemi COVID banyak bermunculan fatwa-fatwa dan juga kajian-kajian fikih ini harus diangkat lagi menjadi sebuah kajian-kajian konun dan bahkan qadlah nantinya, sehingga konsep konun dan qadlah relevan dengan konsep hukum ke-Indonesiaan sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kesalahan koneksi. Sekarang sudah kembali lagi. Untuk berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kita masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Andi Sukma dari IAIN Palopo. Dia mengatakan bahwa unifikasi dan kodifikasi hukum ekonomi syariah sangat memungkinkan untuk itu. Oleh karenanya terjadi kemajemukan suku, agama, bahasa, dan hukum. Hukum ekonomi syariah. Banyak hal yang terjadi di masyarakat dalam serikat, dorobah, dan yang lainnya yang belum terakomodir dalam suatu aturan ya sebagai payung hukum. Lebih lagi masyarakat masih asing dan tidak tahu masalah hukum ekonomi syariah itu ke pengadilan agama.
Padahal masalah hukum tersebut sangat banyak di masyarakat. Jadi sejauh ini mengatakan bagaimana masyarakat itu belum mau atau masih enggan menggunakan hukum ekonomi syariah. So, ketika terjadi sengketa-sengketa itu, mereka tidak mau ke pengadilan agama. Mungkin bisa dijawab ya? Baik, Itu ya. silakan. Oke, baik. Ibu dari Palopo, salam buat Pak Rektornya ya. Pak Birol. Begini, jadi pertama dulu melihat apa perbedaan sengketa ekonomi dengan tidak sengketa ekonomi. Ini tentunya sengketa ekonomi memang lebih diminati, yaitu ada dua pola, litigasi dan non-litigasi. Nah, ketika persoalan sengketa ekonomi memang yang diminati adalah penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Apa berupa alternatif dispute resolution. Bisa berupa mediasi, bisa berupa arbitrase lain dan sebagainya. Banyak halnya. Nah, kenapa tidak diminati? Sebab di dalam penyelesaian sengketa secara litigasi, itu namanya ada asas publisitas, asas publikasi. Misalkan contoh, saudara A mengalami rekening bobol di bank A, B. Maka bank B, itu bisa saja kalau dibuka secara publisitas akan runtuh. Branding image dan trust buildingnya hancur. Seperti itu. Nah itu, maka penyelesaian sengketa ekonomi, walaupun ditawarkan secara litigasi di kewenangan peradilan agama, tapi perkara sangat minim. Bahkan tidak ada, hampir dinyatakan tidak ada. Hampir semua klausula dalam perjanjian dalam lembaga keuangan syariah LKS itu menawarkan penyelesaian sengketanya melalui yang namanya basarnas, arbitrase, yaitu sistem penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Nah kemudian persoalan unifikasi dan kodifikasi, benar Bu, ya Indonesia memang cukup majemuk, ya, tetapi dominasi demografis terbesar adalah Muslim. Salah satu saya ambil contoh teori otoritas hukum Islam. Ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka wajib bagi dirinya itu berlaku hukum Islam secara totalitas. Ini kalau dihubungkan dengan pendapat Al-Jairin, ya, alasan demografis yang cukup banyak, maka tidak ada terkecuali bagi negara untuk menyiapkan hukum Islam diterapkan di tengah Indonesia. Ya, tidak ada pengecualian. Nah, maka dua konsep teoritik ini, ya, kalau kita lihat, maka proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus nyata di Indonesia. Akan tetapi konon, sehingga fatwa inilah yang harusnya kita gandeng, studi dan praktis di hukum Islam di Indonesia itu betul-betul ya, dan fatwa DSN yang lebih cepat bisa diaplikasikan ke dalam tatanan kehidupan. Maaf, kalau untuk menjadi undang-undang, saya pikir kita tinggal melakukan kompilasi beberapa fatwa, kita masukkan ke DPR atau ke eksekutif, di bawah pembahasan, mungkin masalahnya sudah selesai, undang-undang belum keluar, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ya, saya begini konsepsinya. Bagaimana ke depan Pak Ibnu kira-kira? Saya melihat ada dua pola. Silakan secara konsep legal positivism mau melalui produk perundang-undangan itu dilakukan. Tetapi peran Majelis Ulama, peran DSN ini tidak boleh ditutup. Harus ditunjuk secara lebar. Sehingga ketika ada muncul persoalan umat di bidang ekonomi, ya fatwa inilah merupakan solusi yang tercepat bagi kelembagaannya. Nah, maka oleh sebab itu sekali lagi, ya, hukum Islam itu bagus. Mengkaji pemikir hukum Islam dari tingkat fikih, tadi fatwa, kemudian sampai kepada qadul dan qadla, itu sangat luar biasa. Tetapi lemah dalam proses legislasi bersama perundang-undangannya. Beda ketika di Brunei Darussalam, ya, dia berlaku hukum Islamnya secara penuh. Ya. Saya mohon maaf, izin Pak Abdurrahman, ketika diresmikannya undang-undang pidana di Brunei Darussalam, saya hadir. Sultan langsung menyambut kata-kata. Saat diundangkannya, Sultan sudah mendapat tekanan dari berbagai negara. Ya, Sultan
Rasul Bolkiah dalam pidato menyatakan sudah mendapat tekanan dari beberapa negara. Padahal Sultan secara tegas mengatakan bahwa hukum yang dilegalitaskan di Brunei Darussalam berlaku bagi masyarakat Brunei Darussalam yang mempercayai tumbuh dan berkembang berdasarkan agama Islam. Seperti itu. Nah, bagaimana konsep di negara kita yang majemuk? Proses legislasi fatwa itu bukan untuk siapa, tapi untuk orang Islam. Tapi perlu diingat, di sini masih ada diwarnai dengan asas penundukan diri secara sukarela. Ya, makanya dalam sengketa ya atau transaksi kegiatan hukum ekonomi syariah masih diperintah oleh hukum. Ya, lupa hukum ekonomi syariah itu membungkus dan membingkai bagaimana penerapan dan perilaku kalangan ekonomi di dalam praktikumnya. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, proses unifikasi dan kodifikasi perlu dilaksanakan dan diperbesar pada fatwa. Fatwa akan dikaji oleh akademisi, didorong ke legislatif dan eksekutif supaya menjadi produk peraturan perundang-undangan. Hal itu selaras dengan konsep European Continental atau Indonesia yang menganut sistem legisme, tidak hukum di luar undang-undang yang utamanya kemudian ditunjang oleh customary atau proyek kebiasaan. Terima kasih. Singkat saja pertanyaan berikutnya dari Pak Ruroji, mahasiswa Fakultas Syariah di Palangkaraya. Ini menanyakan tentang bagaimana peran dari mahasiswa ya dalam melakukan pencegahan terhadap perekonomian di tengah COVID-19. Pendapatnya dari Pak Dr. itu pernah juga dengan mahasiswa. Ya, ya, baik. Sebetulnya persoalan yang kayak gini ya, makanya saya katakan begini. COVID itu persoalan kesehatan awalnya, tapi dia mempolarisasi kepada seluruh elemen yang ada di sebuah tataran kehidupan secara totalitas. Ya, seperti ini. Kegiatan transaksi peran mahasiswa sebetulnya sederhana. Ya. Sekarang galakan untuk menemukan bagaimana pasar online, misalkan contoh. Ya. Dan itu dipunya dan bisa mengkaji bagaimana kegiatan ekonomi itu yang dibingkai oleh hukumnya. Nah, ini yang kawal. Jadi justru adik-adik saya mahasiswa yang kami cintai semua, sebaiknya dilakukan yang pertama adalah bukan membantu kegiatan ekonominya, tapi itu membantu kegiatan penstudian fatwanya. Gitu. Nah, Ya Pak Prof, dibuka ya, suaranya. betul. Ya, oke. Nah, ini kan pertanyaannya tentang di Indonesia itu kenapa jadi mau mengharapkan nah, mungkin ini bisa dikaitkan dengan bagaimana implementasi hukum ekonominya di Brunei. Nanti untuk Indonesia bisa jawab apa itu. Bagaimana di Brunei itu apakah ada otoritas dalam hukum ekonomi syariah atau silakan Pak Prof. Jadi kita di sini di Brunei Darussalam pelaksanaan misalnya hukum ekonomi syariah memang belum ada, masih jauh kan? Karena tidak seperti di kita di Indonesia. Kita kan sudah ada kompilasi tadi seperti disebutkan oleh Dr. Ibnu, kompilasi hukum ekonomi syariah itu. Tapi sebagai panduan saja. Hanya kalau di Brunei Darussalam memang ya belum ada hukum ke sana dan belum ada rencana untuk membuat undang-undang atau hukum kaitan dengan ekonomi syariah tersebut, karena masih dipakai undang-undang sipilnya. Misalnya ada peraturan antara customer dengan bank Islam itu mereka perginya ke mahkamah atau ke pengadilan sipil, pengadilan biasa, bukan kepada pengadilan agama gitu. Ya. Nah, jadi pengadilannya bukan pengadilan agama. Kalau di kita kan sudah dirubah itu peradilan agama jadi 2006. Akhirnya kita di pengadilan agama. Kalau di Brunei belum ada. Sama seperti di Malaysia. Malaysia juga belum ada itu. Di Malaysia hanya bisa sampai disebutnya di kamar dagang yang akan bisa
tapi undang-undangnya, hukumnya belum ada. Di Indonesia advance itu. Seandainya apabila Indonesia itu dijadikan undang-undangnya, itu luar biasa kalau kita melakukan. Hanya memang mesti disebutkan apa namanya, pembaharuan tambahan atau diskusi ulang begitu. Karena dikatakan bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah itu dibuat hanya 2 tahun dengan beberapa individu saja yang membincangkannya. Kalau misalnya seluruh stakeholder yang berkaitan dengan perbankan syariah ikut, itu lebih bagus kan. Dan di sini Indonesia akan lebih maju dibanding di negeri lain karena mempunyai hukum perangkat hukumnya sendiri, perangkat undang-undangnya sendiri yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kemudian undang-undang perbankan Islam di sini. Dulu ada legal issues, yaitu isu-isu perundangan, tapi hanya bisa mengambil contoh-contoh dari wilayah. Karena kalau yang di perundangan, dia tidak banyak kasus yang berkaitan dengan perbankan syariah. Nah, karena mungkin sistemnya lain dengan negara-negara lain, jadi berkaitan dengan kita tidak ada. Mahasiswa yang tadi seperti ini, bagaimana mahasiswa untuk belajar seperti dikatakan oleh Ibnu tadi, saya mesti mereka belajar betul-betul, belajar dulu semua. Kita itu bagus, belajar dulu semuanya, seperti ulama-ulama kita dulu. Tidak, baru ada dia pasal 1 sampai pasal 10, akhirnya dibicara pasal 100 sampai 200 kan, akhirnya nanti kurang mengenal. Jadi pasti mempelajari dengan sebaiknya tersebut. Ikuti apa yang dibuatkan oleh kamu, karena kan biasanya ada learning outcome itu. Learning outcome itu yang jadi kalau belum selesai, tunggu dulu, karena memang ada kita ini berilmu, mencari ilmu seperti itu, menunggu sampai selesai dulu baru. Nah itulah hasilnya. Baik, terima kasih. Dilanjutkan ke Pak Dr. Ibnu tentang ini bagaimana belum ada totalitas di Indonesia. Silakan. Iya. Jadi saya melihatnya ada 2 perspektif ya. Yang pertama, sebetulnya perkembangan hukum ekonomi Islam atau ekonomi syariah ya, atau ekonomi syariahnya gitu. Itu baru muncul setelah adanya sebuah gagasan besar, yaitu tentang bagaimana merebut segmentasi pasar. Ini kalau saya bicara politik perkembangan ekonomi syariahnya. Ya, kalau akhirnya ada memprospekkan demografis Islam itu ketika diberlakukan konsep syariahnya, maka tadi seperti teori otoritas hukum Islam, maka berlaku mutlak pada dirinya. Di sini muncul dia pemikiran bahwa kelembagaan keuangan atau perbankan dan non-perbankan itu harus syariah. Nah, maka muncul yang disebut praktiknya dual banking system, misalkan contoh. Nah, sebetulnya ekonomi syariah itu tidak hanya perbankan. Ya, ekonomi syariah tidak hanya perbankan. Nah, kenapa di Indonesia berlakunya parsial? Saya pernah waktu saya di S3 itu menulis sebuah buku yaitu Politik Hukum Ekonomi Islam. Ya, salah satunya. Ekonomi Islam sekarang ini masih ramai dibicarakan hanya di kalangan penstudi, belum ramai dibicarakan di kalangan legislator. Itu yang pertama saya katakan. Ekonomi syariah terlalu ramai dibicarakan di kalangan akademisi, kurang dibicarakan pada tingkat legislator, sehingga ekonomi syariah itu belum tampil pada sebuah kebijakan secara masif. Ya, itu dia. Nah, ini kelemahan besar penerapan, ya, itu kelemahan besarnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, sebetulnya memberlakukan ekonomi Islam itu bukan berarti menolak yang sudah ada. Ingat sedikit saya katakan, ada teoretik yang disebut dengan eklektisisme hukum. Eklektisisme hukum. Eklektisisme itu sebuah ajaran dalam aliran filsafat, yaitu menggabungkan unsur-unsur yang sama, kemudian mengeluarkan unsur-unsur yang berbeda. Nah, konsepsi ini, eklektisisme
marxisme. Makanya coba Anda contoh, misalkan pegadaian, dahulu namanya pegadaian, sekarang muncul pegadaian syariah. Ya, dahulu yang namanya rehan sekarang. Ya, itu sebetulnya dua konsepsi yang sama. Nah, hanya saja penalaman dari sisi perspektif tata cara dan bertransaksi. Sementara secara kelembagaannya, ya, itu jauh. Yang konvensional jauh lebih besar. Mohon maaf, secara belak-belakan saya katakan contoh, bab syariah yang asli itu hanya muamalat. Ya, yang awal dibentuk membersakan itu. Selebihnya itu adalah bank dual banking system. Mau BRI syariah, mau Mandiri syariah, mau BRI syariah, itu semua ada dual banking system. Tapi bagaimana cara perkembangannya? Jauh. Bank yang dual banking system lebih cepat dibandingkan dengan bank muamalat yang tidak dual banking system. Nah, di sini kenapa? Karena ini pas Pak Abdul Rahman juga mendengar. Karena sederhana saja, pemerintahan kita berbeda dengan pemerintahan yang ada di Brunei Darussalam. Ya, saya katakan tadi Pak Abdul Rahman, waktu Yunisa di wisuda berapa begitu saya diundang hadir. Ya, itu di slide tadi saya tampilkan foto saya dengan Pak Abdul Rahman. Kita ketemu dengan para mufti ulama dari Thailand. Ya, itu terjadi peluncuran konon. Nah, luar biasa. Artinya, maaf saya katakan, penerapan hukum Islam di sana itu berdasarkan dari konsepsi negaranya, karena memang negaranya negara yang Islami. Ya, di kita, negara kita, pengkajiannya boleh bebas, tapi ketika undang-undangannya di sini yang sangat lemah. Nah, oleh sebab itu, sebetulnya di Brunei Darussalam, negara X, persemakmuran Inggris, ya, itu hidupnya sudah dengan agama itu sudah menjadi tradisi dan sumber hukumnya pollex, customer itu sudah menjadi sumber hukum dan juga termasuk jurisprudensi. Berbeda di Indonesia yang X-nya itu jajahannya Belanda, harus ada undang-undang. Jadi sebetulnya daya masyarakat Brunei mempraktekkan ekonomi syariahnya di Indonesia menunggu undang-undang itu baru mempraktekkan. Nah, seperti itu. Karena negaranya, konsep negaranya negara yang berbentuk religius. Jadi dan tidak menerapkan hukum agama itu secara kapah dalam tataran yang hanya dalam persoalan ibadah seperti itu. Nah, oleh sebab itu perjuangan di Indonesia di Brunei itu tidak di legislasinya, karena para mufti ya sudah ketika bersepakat seperti itu, sultan sepakat, ya sudah akan menjadi sebuah kebijakan negara. Nah, baik, jadi terakhir dari saya terkait dengan sesi pertanyaan ini, di Indonesia itu betul belum secara totalitas, tetapi sudah mencoba mengislamisasikan diantaranya beberapa lembaga keuangan syariah. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya, ada dua pertanyaan. Pertama untuk Pak Prof, dan kedua untuk Pak Dr. ini ya. Untuk Pak Prof dari Muhammad Mirnur ya, dari IAIN Malopo, mengatakan apa pentingnya kodifikasi hukum Islam ya, tidak hanya ekonomi, hukum Islam dalam bidang ibadah, dalam bidang pidana dan sebagainya, di tengah masyarakat yang sedang mengalami normal. Nah, ini untuk Pak Prof ya, pentingnya kodifikasi. Dan untuk Pak Ibnu, ini dari Raffianur, mahasiswa HKI, menanyakan di tengah perkembangan transaksi online itu, bagaimana terhadap masyarakat-masyarakat yang belum bisa mengakses tersebut ya. Seperti dia mencontohkan di Katingan yang belum ada misalnya seperti ojek online, kemudian pekerjaan-pekerjaan secara online. Nah, itu solusinya seperti apa? Saya persilakan terlebih dahulu ke Pak Prof ya. Pak Prof Abdurrahman, bisa mendengar? Halo Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Tawarud.
Ya berkaitan apa itu pentingnya kodifikasi? Tadi sudah disebutkan, memang kodifikasi ini ada khusus untuk di peradilan. peradilan, di peradilan. Ya, apa? Ya mendengar saya. Apa? Halo? Ya, halo? Ya lanjut Pak. Mana Pak Halo, Samuel? halo, ya, Dengar? siap. Lanjut Bro. Halo? Ya, bisa dengar kan? Ya. Dengar Bro. Iya. Bisa, Anu, halo? Halo? Ya, silakan dilanjutkan Bro. Terdengar enggak? Saya bicara ini. Suaranya di-unmute Bro. Saya bicara. Ya, iya. Halo? Bisa dengar? di-unmute Bro. Mana bisa dengar tidak? Hah? Ya Pak. Tidak Dengar, Pak. dengar enggak? Halo? Kedengaran. Mana bisa tidak? Kedengaran. Terdengar? Iya, terdengar. Mana? Terdengar atau? Dengar Bro, dengar. Nih, Kedengaran ya? Bisa. Ada di bicara. Jadi berkaitan dengan pentingnya kodifikasi, ya dengan pentingnya kodifikasi tadi kita memerlukan untuk menyatukan persepsi. Misalnya sekarang dalam kodi karena banyaknya hutan di Kalimantan ini, tidak ulama atau kembali pendidikan. Hanya kita melihat di sini, di kodifikasi hanya ada di rumah di sini. Sekarang ini decision yang dibikin, apakah itu fatwa atau itu penggalian hukum, atau itu adalah mahkamah, yaitu keputusan hakim. Itu berbeda sebenarnya. Keputusan hakim untuk siapa? Keputusan fatwa untuk siapa? Dan untuk kajian daripada ulama itu untuk siapa? Itu berbeda. Makanya kodifikasi dia hanya untuk mahkamah. Penyatuan ini dia karena akan berbeda dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Tetapi ketika sudah menjadi satu, maka hakim, pengacara, yang lain berkaitan hanya satu itu saja. Dia akan merujuk kepada itu. Yang itu juga yang dilakukan oleh Utsmaniyah ketika mereka membuat kodifikasi majalah Ahkam Al-Adliyah. Ketika membuat majalah Ahkam Al-Adliyah, tujuannya memang ke sana. Itu satu. Dia tidak mau, karena mazhab Hanafi kan banyak gitu. Ada ikut ke maksudnya, nanti ada ikut kepada Esanae-nya, ikut kepada ulama yang lainnya. Itu akhirnya daripada bingung tersebut, akhirnya dibuatlah oleh Khilafah Utsmaniyah satu kodifikasi itu. Ini untuk menyatukan persepsi itu. Salah satu tujuan daripada kodifikasi. Nanti kalau sudah ada kodifikasi, nanti tidak ada perbedaan ulama itu. Perbedaan ulama tidak ada. Mungkin mengenai decision-nya, hukumnya, nanti keputusannya mungkin bisa berbeda itu. Walaupun menggunakan pasal-pasal yang sama, tetapi keputusannya mungkin akan berbeda. Itu biasa, karena Allah sendiri mengakuinya. Sebagaimana cerita Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Nabi Daud membuat keputusan bahwa kambingnya dikasihkan kepada Musyari, kepada petani. Kambingnya diserahkan ke ibu. Itu hukuman yang decision yang dibuat oleh Nabi Daud. Tetapi Nabi Sulaiman bilang tidak. Dia punya pendapat yang lain. Padahal kasusnya sama. Nabi Sulaiman bilang enggak, kalau gitu kambingnya 1 tahun bersama ini sampai selesai pertaniannya dikembalikan lagi. Nah itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji dua-duanya. Wa kullan atainal hukma. Diberikan. Itulah ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Prof. Lanjutkan ke Pak Ibnu, silakan Pak. Oke, sebelumnya mohon izin saya
senior saya, suruh saya sapa dulu, Prof. Hairudin Nasution. Prof. Hairudin, nah, izin padakan, kita kurang pantas katanya, kalau tidak memberikan kesempatan Prof. Hairudin dulu, ya, izin padakan. Saya minta Prof. Hairudin, coba sampaikan dulu Pak Hairudin, ini ada sahabat kita, saudara kita, Pak Abdurrahman dari Indonesia, ya. Saya lihat begitu saya diraya ada Prof. Hairudin. Beliau basicnya juga hukum keluarga, ya. Basic beliau sudah tepat. Nah, mohon dengan hormat Prof. Hairudin. Silakan Pak Prof. Hairudin. Silakan Prof. Hairudin. Waktu saya kasihkan ke Prof. Hairudin. Beliau terima kasih juga. Ya, terima kasih Pak Ibnu Ilmi, Masya Allah. Siap. Ya, Pak Rektor, Pak Heri Rahmat, Pak Rektor Ibnu Ilmi jadi sama Rektor. Mantap. Cuma periodenya beda gitu ya. Siap. Dan Pak Abdurrahman di dan kawan-kawan semua para absen partisipan. Kita kalau kita kuantifikasi, ya pembahasannya sudah dibahas tadi, banyak perspektif. Ya kalau dikatakan kualifikasi pengumpulan, tadi pengumpulan Al-Quran pun juga sudah kualifikasi, pengumpulan hadis juga sudah kualifikasi. Sehingga kalau kemudian dikatakan kualifikasi itu pengumpulan, ya sejak Nabi, sejak sahabat, kualifikasi itu sudah ada. Iya. Cuma sebagai produk pemikiran hukum, ya, biasanya kita katakan kodifikasi itu muncul di zaman modern yang intinya kodifikasi itu dikodifikasikan kodifikasi. Jadi kodifikasi telah mengumpulkan tapi menjadi satu. Kalau fikih kan pendapatnya banyak. Fatwa ya dalam batas-batas tertentu juga banyak. Tapi kalau kita mengatakan kodifikasi, biasanya kodifikasi yang wujud peraturan perundang-undangan. Ya peraturan perundang-undangan itu kalau kita di dalam kodifikasi ada bentuknya ketetapan raja, ada bentuknya undang, ada dekret dan macam-macam yang secara bersifat isinya biasanya memang hanya satu, tidak ada pilihan. Sehingga kalau dia ciri-ciri hukum praktis yang dapat diamalkan, dapat diimplementasikan, yang dapat dilaksanakan oleh setiap pihak. Dan sehingga kita bisa baru masuk yang katakan kodifikasi itu dapat model. Jadi tinggal kita melihat pengertiannya. Karena kodifikasi itu dahulunya sejak dan mungkin dijelaskan juga ketika tentang ekonomi syariah. Ya memang berkaitan dengan political, ya barangkali mengenai berkaitan dengan menjelaskan itu karena memang sebenarnya ini negara Islam yang memang berusaha mereka mempraktekkan dan juga membuat kodifikasi dalam bidang hukum. Sementara Indonesia kan tergantung pada political will-nya. Sehingga kemudian ya kita mungkin terkati, tapi mudah-mudahan dari kalau dijelaskan mudah-mudahan pada waktunya akan ada sehingga nanti kodifikasi di Indonesia itu semakin baik. Saya kira begitu aja Pak Ibu. Oke. Mohon maaf kalau kurang pas dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin silakan ya. Terima kasih Prof. Hairudin. Terima kasih. Nanti harus lebih banyak lagi untuk memberikan kita nanti bersama-sama lagi ke depannya dengan syariah tentunya. Dalam kajian hukum. Terima Oke, baik Pak Sabar.
Saya lanjutkan. Jadi persoalan kodifikasi ini sebetulnya mau kita approach kemana? Mau kita lihat perspektif yang mana? Ya. Dan pada zaman yang mana? Ketika ekonomi syariah dilihat pada klasikal masa lalu, penggalian makna syariah, kata Perpahedin sudah merupakan sebuah proses kodifikasi. Tapi dalam konteks kekinian, ketika melihat politik perundang-undangan, seperti itu. Berarti kodifikasi lebih hadir adalah bagaimana cara penyusunan tata perundang-undangan itu menjadi sebuah perspektif positivistik. Nah, maka ujungnya tadi dikatakan oleh Prof. Abdurrahman dari Brunei Darussalam, kodifikasi ini seyogyanya merupakan alat bagi hakim dalam konteks pengadilan ataupun badan peradilan. Ketika perspektifnya European kontinental, contohnya, ya. Oleh sebab itu, saya katakan kita tetap melakukan studi dan melalui lebih dulu yaitu melalui penggalian data-data sumber. Saya contohkan dari mahasiswa, ayo dong di masa pandemi ini kita kumpulkan fatwa-fatwa MUI, kita susun, kita kaji pemikirannya, kita berikan rekomendasi sebuah naskah akademik, ya kemana kita arahkan bahwa ini perlu dari fatwa kita tingkatkan menjadi sebuah norma hukum, jadi konon, begitu misalkan contoh. Nah ini peluang pengkajian yang cukup besar. Nah oleh sebab itu hal mengkaji sisi perkembangan di masa pandemi ini baik terhadap ekonominya ataupun terhadap hukum ekonomi nggak apa-apa. Yang sekarang masalah ini praktek perilaku ekonomi. Nggak boleh datang berjubel, harus ada physical distancing, harus ada new normalnya. Nah ini yang nanti akan kita gali secara bersama-sama. Baik, sebelum saya mengakhiri Pak Prof. Abdurrahman, ya mohon kirim salam untuk Pak Dr. Nasir, Dr. Sarah, juga termasuk Pangeran Anak yang lalu untuk waktu jadi rektor di Indonesia, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Oke, terima kasih. Insyaallah. Baik, menarik sekali pembahasan kita hari ini ya tentang kodifikasi hukum di tengah COVID-19 terhadap COVID-19 ini. Artinya kita ingin terus berlanjut berdiskusi, tetapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, kita terbatas oleh waktu ini ya. Terima kasih sekali kepada seluruh audiens yang sudah hadir, terima kasih kepada narasumber kita, pertama Prof. Abdurrahman Haki dari Universitas Brunei Darussalam. Terima kasih Prof. Terima kasih juga kepada Pak Dr. sudah memberikan materinya dan menjawab pertanyaan. Dan juga terakhir tadi dari Pak Prof. Herudin Nasution dari Universitas terima kasih sudah bergabung, dan juga para audiens semuanya yang sudah berhadir. Insya kita akan melanjutkan kembali ya di lain kesempatan. Kemudian juga nanti insya Allah konsultasi syariah juga di tanggal 18 ya, hari Kamis besok kita juga mengadakan kembali webinar internasional yang pematerinya dari University of California. Silakan pada audiens untuk bisa bergabung nanti ya di hari Kamis. Demikian dari saya selaku moderator, mohon dapat kesalahan, mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Abdurrahman. Ya, siap-siap.